Rangkuman informasi dana pensiun, terkait pencairan pesangon pensiunan PNS. Apa kabar Bapak Ibu pensiunan? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Seperti yang kita ketahui seorang PNS, walaupun sudah memasuki masa pensiun, akan tetap digaji oleh negara. Tak hanya PNS, pensiunan TNI dan Polri pun mendapatkannya. Dana pensiun sendiri diatur oleh peraturan pemerintah, dan disalurkan melalui PT Taspen. Saat ini gaji pensiun berbeda-beda tergantung golongannya. Kabarnya di bulan Agustus ini akan ada kenaikan gaji pensiunan, yang biasanya dibacakan oleh Presiden saat pembacaan nota keuangan. Para pensiunan pun dinilai sangat perlu untuk mendapatkan kenaikan dana pensiun, mengingat harga-harga di pasaran beranjak naik, dan harapan pensiunan tentunya pemerintah segera merealisasikan dana pensiun. Bahkan politikus senior Rizal Ramli menyarankan pemerintah untuk menaikkan dana pensiun. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan daya beli, apalagi sekarang bertepatan dengan momentum pemulihan ekonomi nasional, dan terakhir Presiden Jokowi akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan, untuk berdiskusi tentang kenaikan dana pensiun, dan serta Menhan Prabowo pun akan ikut berjuang untuk kelayakan dana pensiun ini. Pemerintah berencana mengubah formulasi pemberian penghargaan kepada para pensiunan pegawai negeri sipil, PNS, rencananya, mereka tidak akan lagi menerima uang pensiun bulanan seperti saat ini. Sebagai gantinya, para pensiunan PNS akan mendapatkan pesangon. Jumlah pensiunan PNS saat ini sekitar 4 juta orang. Dia mengatakan, tiap bulan pemerintah harus mengeluarkan sedikitnya 5 triliun rupiah untuk membayar dana pensiun PNS itu. Apalagi jumlah PNS yang pensiun setiap tahunnya juga semakin bertambah. Dalam waktu dekat, dia juga berencana menyampaikan masalah tersebut secara formal kepada DPR. Usulan ini pasti akan mendapatkan pro kontra. Ya biarkan saja. Yang penting bagaimana sekarang kita bisa duduk sama-sama membicarakan dengan tuntas agar beban pensiun bisa kita atasi. Imbuhnya, terkait pemberian pensiunan bagi pejabat negara, Taufik mengatakan hal itu kurang adil dan akan menambah beban negara, jika pemberian pensiun untuk pejabat negara dilakukan, seperti anggota DPR. Persatuan Pensiunan Indonesia, PPI, meminta pemerintah melakukan perbaikan penghasilan pensiun mengingat saat ini masih ada yang penghasilan per bulan lebih rendah dari upah minimum provinsi, UMP. Gaji pensiun itu di bawah minimum untuk hidup layak. Artinya, para pensiunan menua dengan suasana yang berat, kata Ketua PPI Bambang Setiadi di Jakarta, Kamis, di tengah penyelenggaraan Kongres PPI yang berlangsung. Menurut Bambang, nasib pensiunan usia 70 di negara lain dapat dilihat dalam survei tahunan, Global Pension Index, yang mengukur kesejahteraan pensiunan di seluruh dunia dengan 3 parameter, yaitu integritas, kecukupan dan keberlanjutan. Dari 3 parameter itu angka Indonesia semua berada di bawah rata-rata dunia, juga masih jauh tertinggal dari nilai negara tertinggi, kata Bambang. Bambang menyampaikan PPI akan dikelola dengan memperhatikan dan bekerja sama dengan organisasi pensiunan internasional. Jumlah anggota yang besar dan tersebar di seluruh Indonesia akan dikelola menggunakan teknologi IT, baik untuk pengelolaan administrasi anggota dan juga sarana pendukung untuk kemudahan, keuntungan dan dukungan keringanan bagi pensiun, kata Bambang. Bambang mengatakan, jangan sampai pensiunan pada usia lanjut malah memiliki beban-beban yang berat. Beberapa program realistis kita siapkan, misalnya, program kamar untuk lansia, penghargaan ketika pensiunan wafat dan wisatawan pensiunan untuk liburan maupun kesehatan, kata Bambang.